Ya rekan-rekan, sekarang saya sudah berada di Dusun Gembiang, tepat berada di depan dari makam Panembahan Mas Witono yang berada di Dusun Gembiang. Beliau adalah ayahanda dari Pangeran Puspahita. Di sini tertulis Panembahan Mas Witono Sultan Giri Kedaton ke-7 ya. Berarti yang diambil adalah dari jalur Guriah ya, dari jalur Guriah. Sini terdapat silsilah beliau dan susunan pemerintahan Kesultanan Giri Kedaton. Kalau melihat dari silsilah ini, berarti ini adalah silsilah atau susunan pemerintahan dari jalur kepemimpinan ya. Karena jika diambil dari jalur Guriah, secara otomatis yang ini Panembahan Kanjeng Seto Ing Margi ini kalau dari jalur Guriah secara otomatis ini akan tidak diikutkan, karena dari Sunan Seto Ing Margi ini dan Sunan Prapen ini adalah saudara. Jadi ini adalah Ihinu, putra pertama dari Kanjeng Sunan Dalem, sedangkan Kanjeng Sunan Prapen adalah Ihalu atau putra kedua dari Kanjeng Sunan Dalem. Jadi ini yang dipakai adalah jalur kepemimpinan ya. Tapi di sini ada yang kurang untuk Panembahan Agung ke bawahnya, bukan langsung ke Panembahan Witono. Akan tetapi di sini seharusnya yang nomor 7 adalah Panembahan Seto Ing Rana Agung. Kemudian beliau berputra Panembahan Mas Witono. Jadi di bawah ini nanti ada yang urutan yang ke-8 ya. Jadi kalau diambil kesimpulan, kalau dari jalur Guriah sebenarnya ini memasuki ya. Tapi kalau diambil dari jalur kepemimpinan, berarti beliau adalah yang ke-8. Sedangkan Panembahan atau Pangeran Puspahita adalah yang ke-9, dan Pangeran Diponegoro adalah yang ke-10, dan Pangeran Singosari adalah yang ke-11. Jadi kalau diurut di sini Kanjeng Sunan Giri, kemudian Kanjeng Sunan Dalem. Jika jalur Guriah, secara otomatis dari sini langsung ke Kanjeng Sunan Prapen, kemudian Kanjeng Gawiskuwo, kemudian Panembahan Agung, kemudian Panembahan Seto Ing Rana Agung, kemudian Panembahan Mas Witono ya, kemudian Pangeran Puspahita, lalu Pangeran Diponegoro, kemudian yang terakhir adalah Pangeran Singosari. Itu kalau diambil jalur Guriah. Kalau diambil dari jalur kepemimpinan, berarti secara otomatis yang pertama Kanjeng Sunan Giri, yang kedua Kanjeng Sunan Dalem, yang ketiga Kanjeng Seto Ing Margi, yang keempat Kanjeng Sunan Prapen, yang kelima Kanjeng Panembahan Gawiskuwo, yang keenam Kanjeng Panembahan Agung, yang ketujuh adalah Kanjeng Panembahan Seto Ing Rana Agung, yang ke-8 adalah Panembahan Mas Witana atau Mas Witono, kemudian yang ke-9 adalah Pangeran Puspahita, yang ke-10 Pangeran Diponegoro, dan yang ke-11 adalah Pangeran Singosari. Jadi itu rekan-rekan. Memang cukup wajar sih jika memang ada selisih ya, karena banyak naskah-naskah atau bapak-bapak yang memang banyak yang menjelaskan tentang silsilahnya yang memang agak ada selisih ya, dan juga banyak bapak-bapak yang menjelaskan baik tanah Jawi ataupun yang lainnya itu juga menjelaskan tentang runtuhnya Giri Kedaton, yang mana disebutkan Panembahan Mas Witono ini adalah Raja Giri yang terakhir. Sebenarnya bukan seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba masuk ke dalam. Baik, di depan makam, di depan pintu masuk kita langsung berhadap dengan pendopo ya. Lembaganya ada di sini. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah makam dari beliau Panembahan Mas Witono.
di sini tertulis nama Panembahan Mas Witono. Sekarang kita masuk ke dalam ya dan berziarah. Assalamualaikum. Ya, di dalam cungkup ini ada 3 makam, yang mana yang di bagian tengah ini adalah makam dari beliau Panembahan Mas Witono. Kemudian di sampingnya ini adalah istri beliau, dan yang di sebelah sana adalah putra dari beliau. Cukup terawat dan sangat rapi di sini. Ada sedikit bagilah dari kesejarahan beliau Panembahan Mas Witono yang berada di desa Gembiang. Dan secara ini juga ada kaitannya dengan nama desa Gembiang sendiri. Yang dikatakan bahwa Gunung Gembiang adalah dulunya tempat pertempuran, ya, tempat pertempuran antara Mataram dan Giri Kedaton. Tetapi pertempuran ini dulu sebenarnya berada di masa Panembahan Agung, ya, bukan Panembahan Mas Witono-nya, di Panembahan Agung, ya. Kemudian berlanjut untuk yang kedua adalah di masa Raja Giri terakhir, yaitu Pangeran Singosari. Karena itulah nama Gembiang sendiri sebenarnya dari kata Jawa gembieng atau perang, ya. Jadi jika di beberapa babat dijelaskan bahwa Panembahan Mas Witono ini dulunya berperang di Gembiang, kemudian beliau dikalahkan oleh Mataram dan beliau dihukum penggal kepalanya beserta seluruh keluarganya juga dipenggal semuanya oleh orang-orang Mataram. Sebenarnya itu tidak benar, ya. Jadi tidak ada sebenarnya untuk Panembahan Mas Witono beliau wafatnya dipenggal oleh orang-orang Mataram ataupun juga para keturunannya. Kemudian diasumsikan bahwa Raja Giri terakhir di Giri Kedaton adalah Panembahan Mas Witono. Kemudian setelah beliau yang menjadi Raja Giri Kedaton itu dikatakan di beberapa babat itu bahwasanya yang menjadi Raja Giri Kedaton setelah Panembahan Mas Witono adalah orang-orang yang diangkat oleh Mataram, Amangkurat I, Amangkurat I ataupun Amangkurat II. Sebenarnya itu tidak benar, ya, karena Panembahan Mas Witono sendiri sebenarnya nama Mas Witono, ya, Mas Witono itu sebenarnya bukan dari nama beliau sendiri sebenarnya. Karena apa? Karena di tempat ini dulu adalah tempat Balai Witana, ya, tempat Balai Witana, yaitu tempat untuk sebonya atau tempat untuk datangnya tamu jika mau ke Giri Kedaton. Jika akan ke Kedaton Giri, maka tamu-tamu tersebut akan dijamu atau ditemui dahulu atau ditempatkan dahulu untuk beristirahat di Balai Witana. Dan ketika di masa beliau yang kemudian disebut Panembahan Mas Witono ini, beliau dulu memang berkediaman, ya, berada di dekat dari Balai Witana. Akan tetapi dinas beliau tetap berada di Kedaton Giri. Karena Giri Kedaton itu sebenarnya mulai dari awal, ya, hingga pada masa Pangeran Simonegoro itu tidak pernah tidak punya diruntuhkan, ya, maksudnya tidak benar diruntuhkan itu ketika di masa adanya peperangan. Di beberapa babat dijelaskan bahwasanya ketika Sultan Agung menyerang ke Giri Kedaton di masa pemerintahan Panembahan Agung, itu Giri semuanya dihancurkan, termasuk Kedaton dan juga termasuk tempat-tempat yang ada di Giri Gajah, ya. Kemudian Panembahan Agung ditawan, dibawa ke Mataram, kemudian keluarganya semuanya dibunuh, dipenggal, ya. Dan 3 keturunan, 3 anak dari Panembahan
Agung Giri melarikan diri, yang kemudian disebut diserat centini dengan nama Jayang Resmi, Jayang Rono, dan Lancang Kapti, itu semuanya itu tidak benar. Ya, jadi ada sedikit klarifikasi yang bisa saya sampaikan di sini. Begitu ya. Jadi sebenarnya di masa beliau Panembahan Mas Witono ya, yang dikenal nama Panembahan Mas Witono, ini dulu beliau ketika para tamu-tamu itu datang baik dari Mataram, dari manapun yang akan menemui ke Giri Kedaton, semuanya akan ditempatkan di Balai Witana dulu. Dan kebetulan pada waktu beliau yang memerintah, secara otomatis beliaulah yang kemudian menemui para tamu-tamu tersebut. Ya, baik tamu-tamu kenegaraan dari Mataram, ya, dari Bima, dari Lombok, dari Palembang, dari Sumatera, dari Kalimantan, ya, dari manapun, semuanya ketika beliau yang memimpin, jika ada tamu maka ditempatkan di Balai Witana. Karena kebetulan beliau bertempat tinggal juga tidak jauh dari Balai Witana. Karena itulah beliau sebagai seorang Panembahan, ya, atau sebagai seorang yang disepuhkan, ya, ketika itu, ya, maka beliau dikenal dengan nama Panembahan Mas Witana, ya, mengambil dari kata tempat beliau di sini, yaitu di Balai Witana, yang menjadi tempat dinas kedua dari Giri Kedaton di masa beliau. Jadi begitu rekan-rekan, jadi tidak ada sejarah sebenarnya bahwasanya Panembahan Mas Witono ini dulunya dihancurkan atau dulunya pernah dikalahkan oleh Mataram. Kemudian beliau wafatnya di Penggal dan seluruh keluarganya juga di Kendal. Itu sebenarnya tidak benar. Ya, baik. Jadi dari sini kita nanti akan ke ayahanda beliau, ayahanda Panembahan Mas Witono yang berada di Kelangunan, ya, yang ada di Kelangunan. Kemudian kita akan berlanjut lagi sampai ke makam Kanjeng Susunan Giri. Ikuti penulis saya, ikuti perjalanan wisata saya, ya, berlanjut dari beliau Panembahan Mas Witono sebagai Raja Giri yang ke-8 jika dari jalur kepemimpinan, dan beliau sebagai seorang Raja Giri ke-7 jika dari jalur Guriah. Ikuti perjalanan saya untuk menuju ke makam dari ayahanda beliau Panembahan Mas Witono, yaitu Panembahan Seto ing Haranaku. Yuk. Sallallahu